Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Langit sore itu tampak muram, seolah turut merasakan kesedihan yang mengendap dalam dada Raya. Di beranda rumah kecilnya, ia duduk termenung, memandangi taman bunga yang dulu ditanam bersama ibunya. Aroma melati yang tertiup angin membawa kenangan masa lalu, kenangan yang tak akan pernah kembali. "Raya, makan dulu, nak." Suara serak ibu terdengar dari dalam rumah. Raya menoleh, menahan air mata yang hampir jatuh. Ia tahu, suara itu tak akan terdengar lama lagi. Sejak 2 bulan lalu, ibunya didiagnosa kanker paru-paru stadium akhir. Waktu mereka bersama tak lagi banyak. Dulu, ibunya adalah sosok yang ceria, penuh tawa dan semangat. Tapi kini tubuhnya kurus kering, langkahnya lemah, dan suaranya seperti bisikan yang menyayat. Raya menyaksikan semua itu dengan hati yang retak. Ia ingin berbuat lebih, tapi tak punya apa-apa selain cinta dan doa. Mereka hidup sederhana. Ayahnya meninggal saat Raya berusia 7 tahun karena kecelakaan kerja. Sejak itu, ibunyalah yang menjadi segalanya. Ibu, ayah, sahabat, dan guru kehidupan. Mereka menanam bunga untuk menyambung hidup, menjualnya di pasar setiap pagi. Tapi sejak sakit itu datang, semua berubah. Raya kini menggantikan peran ibunya di pasar. Tiap pagi ia bangun sebelum fajar, menyiram bunga, memotong yang mekar sempurna, lalu mengayuh sepeda tua ke pasar. Tapi hatinya tertinggal di rumah, di sisi ranjang di mana ibunya berjuang antara hidup dan mati. Sore itu, saat matahari mulai tenggelam, Raya masuk ke kamar. Ibunya terbaring dengan napas yang berat, oksigen terpasang di hidung, dan selimut menutupi tubuh yang makin mengecil. Raya duduk di sampingnya, menggenggam tangan yang dulu begitu kuat. "Ibu capek, nak," bisiknya, "tapi ibu ingin lihat kamu bahagia." Kata-kata itu menembus dada Raya seperti belati. Ia menahan tangis, tapi air mata mengalir deras. "Ibu, jangan pergi, belum saatnya." Tapi dalam hatinya, ia tahu, waktunya hampir tiba. Hujan turun malam itu, lembut tapi menghujam. Di kamar remang itu, suara rintik hujan seakan menyatu dengan detak jantung Raya yang tak beraturan. Ia duduk memeluk lutut di samping ranjang ibunya, matanya tak lepas dari wajah pucat yang tengah tertidur lelap dengan bantuan morfin. Obat itu hanya menunda rasa sakit, bukan menyembuhkan. "Dulu, kamu suka sekali main hujan, ingat nggak?" Suara ibu lirih, membuka mata perlahan. "Sampai ibu harus kejar-kejar kamu pakai selimut." Raya tersenyum pahit. "Iya, Bu. Tapi sekarang, rasanya hujan malah bikin sesak." Ibu menatap langit-langit, seakan mencari kenangan yang perlahan menguap. "Ibu ingat, kamu pernah jatuh sakit gara-gara nekat nyebur ke selokan. Tapi tetap maksa sekolah karena ada lomba puisi." Raya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Ibu yang bantu hafalin, malam-malam bacain bait puisi sambil mijit kepala aku." Mereka sama-sama terdiam, tenggelam dalam potongan-potongan masa lalu yang manis dan menyakitkan. Keheningan itu hanya dipecah oleh suara alat bantu pernapasan yang terus berdetak pelan. Saat ibu kembali terlelap, Raya keluar kamar, berjalan menuju dapur yang sunyi. Di meja, terdapat secari kertas kusut. Ternyata itu adalah surat wasiat ibu, ditulis dengan tangan gemetar. Raya membaca perlahan. "Untuk anakku satu-satunya, Raya. Kalau ibu sudah tak ada, tolong jaga taman bunga kita. Jangan pernah berhenti menanam kebaikan. Maaf kalau hidup kita penuh kekurangan, tapi ibu selalu bangga jadi ibumu. Jangan larut dalam duka, karena kamu adalah cahaya yang ibu titipkan untuk dunia. Cintaku tak akan mati, hanya berpindah bentuk dalam setiap hembusan angin yang menyentuhmu." Raya tak kuasa menahan tangis. Surat itu jatuh dari tangannya, basah oleh air mata. Ia menatap keluar jendela, ke arah taman yang kini gelap dan basah oleh hujan. Tanah yang basah itu, sebentar lagi mungkin akan jadi tempat terakhir ibu beristirahat.
Ia tahu, malam itu mungkin jadi malam terakhir mereka bersama. Dan belum ada kata yang cukup untuk mengucap selamat tinggal. Pagi datang perlahan, namun cahaya mentari enggan menembus tirai kamar itu. Udara dingin menyelimuti seluruh rumah, seolah mengabarkan sesuatu yang tak terelakkan. Raya belum tidur sejak malam tadi. Ia hanya duduk di sisi ranjang, menggenggam tangan ibunya yang mulai dingin, pucat, dan nyaris tanpa daya. "Ibu," bisik Raya pelan, berharap ibunya masih bisa mendengar. Ibunya membuka mata dengan sisa tenaga. Pandangannya kabur, namun senyum tetap mengulas di bibir yang kering. "Kamu di sini, ya? Terima kasih, Nak." Raya menahan napasnya, mencoba tetap tegar. Tapi dadanya sesak. Rasanya seperti berdiri di tepi jurang, hanya tinggal menunggu waktu untuk jatuh. "Ibu mau tidur, ya?" Suara itu lirih, hampir tak terdengar. Raya membalas dengan anggukan kecil dan pelukan yang hangat. "Tidur ya, Bu. Raya di sini. Selalu di sini." Lalu, pelan-pelan, ibunya memejamkan mata. Nafasnya makin pelan, makin jarang, hingga akhirnya berhenti. Tak ada suara, tak ada gerakan. Hening. Sejenak Raya tak percaya. Ia menunggu, berharap. Mungkin hanya tertidur dalam-dalam, pikirnya. Tapi detik berlalu. Tak ada napas, tak ada tanda. "Ibu," suaranya gemetar. "Ibu, bangun." Namun tubuh itu tetap diam. Hangat yang tadi terasa mulai menghilang. Tangis Raya pecah seketika. Ia meratap di atas tubuh ibunya, mengguncang bahu yang sudah tak memberi reaksi. "Jangan tinggalin Raya, Bu. Jangan sekarang. Jangan begini." Suaranya menggema di seluruh rumah, mengiris keheningan pagi. Para tetangga yang mendengar segera datang. Beberapa membantu, beberapa ikut menangis. Tapi tidak ada yang bisa menghapus luka yang telah terbuka di hati Raya. Ia melihat wajah ibunya untuk terakhir kali. Mata itu tertutup damai, seperti orang yang lelah dan akhirnya bisa beristirahat. Di dada ibunya, masih tergenggam potongan kain kecil, selimut bayi yang dulu selalu dibawa kemanapun mereka pergi. Pelukan terakhir itu adalah penutup dari semua cerita panjang mereka. Dan kini, Raya harus belajar menjalani hari tanpa tangan yang selalu membimbingnya. 3 hari telah berlalu sejak kepergian ibu, namun waktu seolah berhenti bagi Raya. Rumah itu kini sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada lagi suara batuk pelan di pagi hari, tidak ada panggilan lembut yang menyuruhnya sarapan. Yang tersisa hanyalah aroma dupa dan bunga melati yang layu di altar kecil ruang tamu. Pemakaman berjalan sederhana, seperti hidup mereka. Tak banyak pelayat, tapi semuanya mencintai ibu, tetangga, teman pasar, bahkan anak-anak kecil yang dulu sering bermain di taman bunga. Mereka datang, membawa air mata dan doa. Raya berdiri mematung di depan pusara, memeluk gundukan tanah yang masih basah, berharap semuanya hanyalah mimpi buruk. Namun hidup tak pernah memberi jeda bagi luka. Keesokan harinya, Raya kembali ke pasar. Ia membawa sekeranjang bunga melati dan mawar, hasil panen dari taman yang kini ia urus sendiri. Tangannya gemetar saat menghitung uang kembalian, matanya sembab dan merah. Tapi ia tahu, hidup harus terus berjalan. Setiap malam, ia menyalakan lilin di depan foto ibu. Ia bicara, seolah ibu masih mendengarnya. "Bu, hari ini laku 10 ikat bunga. Tapi tadi hujan, jadi agak sepi." Ia tertawa kecil, lalu menangis di akhir kalimat. Di bawah pohon melati, Raya menanam sebatang mawar putih. Di sisinya, ia letakkan batu kecil bertuliskan, "Tempat pertama aku mengenal cinta, dan tempat terakhir kau beristirahat." Waktu perlahan menyembuhkan luka, tapi tidak menghapus jejak. Setiap angin yang bertiup, setiap aroma melati yang menyapa, adalah pengingat bahwa cinta ibu tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berubah bentuk, menjadi kekuatan dalam dada Raya, menjadi keberanian untuk hidup meski kehilangan. Tahun demi tahun berlalu, dan taman bunga itu tumbuh indah.
Orang-orang menyebutnya Taman Nafas Terakhir, tempat di mana cinta tidak pernah mati. Dan di tengah taman itu, berdiri seorang perempuan muda dengan mata yang menatap langit. Dalam hembusan angin sore, ia berbisik pelan. "Ibu, Raya baik-baik saja."